Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Stanley Saudale dari kelas 01 SMJ 001 dengan NIM 231010551081. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu konsep dasar pengarahan. Directing atau pengarahan merupakan fungsi dari manajemen yang boleh disebut sebagai gabungan antara staffing dan leading. Seperti namanya, secara umum fungsi ini berarti melakukan pengarahan atau perintah terhadap anggota organisasi agar mereka dapat memahami dan menjalankan suatu hal yang untuk mencapai tujuan organisasi. Directing berarti memberikan arahan kepada anggota agar memiliki sikap, sifat, motivasi, dan tindakan yang tepat sehingga dapat melakukan sesuatu secara maksimal. Efisiensi dan efektivitas adalah kebutuhan utamanya. Banyak para ahli yang berpendapat bahwa directing merupakan fungsi terpenting dalam manajemen. Tanpa arahan yang tepat, sumber daya manusia akan terbuang dengan sia-sia. Menurut Sadikin, directing atau disebut juga dengan commanding adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran-saran, perintah-perintah, atau instruksi-instruksi kepada bawahan dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing bawahan tersebut agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju kepada tujuan yang telah ditetapkan. Serta menurut George R. Terry, directing adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah, atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanaan tugas masing-masing agar dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuannya yang telah ditetapkan semula. Directing dapat dikatakan sebagai sebuah proses di mana para manajer membimbing dan mengawasi kinerja para pekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Mengarahkan dikatakan sebagai jantung dari proses manajemen, perencanaan, perorganisasian. Staf yang sudah didapat tidak akan penting apabila tidak ada yang mengawasi dan membimbing. Dan fungsi manajemen pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain-lain. Fungsi directing atau pengarahan berkaitan erat dengan perencanaan. Perencanaan menentukan kombinasi yang paling baik dari faktor-faktor, kekuatan-kekuatan, sumber daya, dan hubungan-hubungan yang diperlukan untuk pengarahan dan motivasi karyawan. Fungsi tersebut antara lain proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Tujuan pengarahan. Directing dapat memiliki tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang beraneka ragam dan memberikan pengarahan terhadap kinerja yang masih dianggap menyimpang dan dirasa kurang baik, serta membimbing bawahan agar memiliki daya kreativitas yang tinggi, agar menunjang kinerja yang lebih baik. Mengkoordinir kegiatan bawahan agar kegiatan masing-masing bawahan yang beraneka ragam itu terkoordinir kepada suatu arah, yaitu pada tujuan organisasi atau perusahaan. Dapat dianalogikan bahwa pemberian perintah dapat meluruskan kegiatan-kegiatan bawahan yang menyimpang dari rel yang sudah dibuat oleh perusahaan. Menjalin hubungan baik antara pimpinan itu sendiri dengan para bawahannya. Memerintah bawahan adalah salah satu alat berkomunikasi antara pimpinan dan bawahan. Dengan memberikan pengarahan itu kepada bawahan, pimpinan menyalurkan ide-idenya sedemikian rupa sehingga bawahannya mengerti dengan baik kemana kegiatan harus ditujukan. Memberi pengarahan kepada bawahan juga memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan kepada bawahan
sendiri. Oleh karena tugas memberi perintah kepada bawahan harus berhubungan erat dengan maksud menambah pengetahuan bawahan yang menerima perintah itu. Memberi pengarahan bermaksud untuk merealisasikan tujuan perusahaan. Agar hal ini benar-benar terjadi, maka perintah itu harus berhubungan erat dengan pengawasan. Jadi bila bawahan melaksanakan tugas menyimpang tujuan perusahaan, maka pimpinan harus memerintahkan bawahan tersebut untuk tidak membuat kesalahan sedemikian itu lagi. Adapun karakteristik dari pengarahan yaitu 1. Continuous activity. Pada karakteristik ini, fungsi directing digambarkan sebagai proses pengarahan dalam sebuah kegiatan yang akan terus-menerus berlangsung selama perusahaan itu atau organisasi itu tersebut masih beroperasi. 2. Creativity activity atau creative activity. Selanjutnya, karakteristik creative activity pada fungsi directing artinya mengubah tugas yang tercantum dalam sebuah rencana atau menjadi tindakan pelaksanaan tugas secara nyata. Tanpa adanya karakteristik ini, pegawai akan memiliki kecenderungan bersikap pasif. 3. Persuasive function. Pada karakteristik ini digambarkan bahwa proses pengarahan dilakukan ke semua level yang ada di dalam perusahaan atau organisasi. Setiap pimpinan juga dituntut untuk memberikan petunjuk serta menginspirasi tiap-tiap bawahannya. 4. Executive function. Karakteristik executive function menunjukkan bahwa pada semua level, mulai dari bawahan hingga atasan, wajib melakukan fungsi pengarahan selama mereka semua masih terikat masa kerja. Namun sebagai bawahan harus tetap menunggu instruksi atau perintah dari atasannya. 5. Dan yang terakhir, delegated function. Sebab fungsi directing merupakan fungsi yang berhubungan langsung dengan manusia, maka seorang pemimpin harus dapat memahami bahwa perilaku manusia adalah hal yang sulit diramalkan. Ya, sifat manusia terbentuk secara alami dan tiap pribadi memiliki sifat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemimpin harus dapat mengkondisikan arah perilaku bawahannya menuju ke tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Strategi pelaksanaan pengarahan. Setelah memahami karakteristik fungsi directing, berikut strategi pelaksanaan directing agar sebuah perusahaan atau organisasi dapat mencapai tujuannya. Yang pertama, pemimpin harus memberi arahan dan informasi terkait dengan tugas yang harus dilakukan. Kedua, pemimpin menjelaskan petunjuk pelaksanaan tugas. Petunjuk tersebut dibagi ke dalam petunjuk umum dan khusus. Yang ketiga, pemimpin memberikan perintah kepada anggotanya. Dalam hal ini, pemimpin mengajukan perintah agar bawahan dapat melakukan atau mengulang suatu tugas pada kondisi tertentu. Keempat, pemimpin harus bisa memberikan motivasi kepada anggotanya agar efektivitas kerja bawahannya dapat tercipta.